Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an, hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa qala aidan, inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jumpa lagi dengan saya, para penonton YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman. Ada yang punya nikmat iman? Imannya bisa membawa nikmat enggak? Berupa nikmat Islam, berupa nikmat sehat, sehingga kita bisa berfikir, bertindak, dan beramal soleh. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyapa ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, para generasi muda calon pemimpin bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tingkatkan kedekatan kita dengan Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita sedang mendekatkan dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Dengan membaca Al-Quran, itu bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca salawat, kita menambah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang banyak-banyak membaca salawat, maka berarti dia akan makin yang paling dekat dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum salawatan. Nanti pada hari kiamat orang yang paling layak bertemu dengan Rasulullah, berejengan dengan Rasulullah adalah mereka yang banyak membaca salawatnya. Salawat Nabi ini sangat penting. Salat yang tidak diadanya di dalamnya membaca salawat Nabi, maka salatnya tidak sah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang tua, alangkah indahnya, alangkah baiknya mengumpulkan anak-anaknya untuk mempelajari surat yang sangat terkenal ini, yaitu surat Al-Qadar. Di mana surat Al-Qadar menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Itulah malam Lailatul Qadar. Malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Itulah yang disebut malam kemuliaan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Qadar ini isinya sangat singkat, hanya 5 ayat. Termasuk
golongan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu disebut surat Makkiyah. Ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan pada waktu Nabi berada di Mekah. Surat Al-Qadar ini menempati urutan surat yang ke-97. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, urutan yang ke-97 ini surat Al-Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu mesti mengenalkan kepada anaknya tentang surat ini. Yaitu surat Al-Qadar. Walaupun mungkin di madrasah sudah dikenalkan, tapi di rumah perlu dikenalkan kembali surat Al-Qadar ini. Surat Al-Qadar diturunkan setelah surat Abasa. Kemudian surat ini dinamakan Al-Qadar. Kenapa? Karena diambil dari perkataan Al-Qadr yang terdapat pada ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, itu di situ. Jadi diambilnya dari situ nama Al-Qadar itu, dari ayat pertama. Ini. Kita harus tahu, anak-anak kita harus tahu, memahami Al-Quran dengan benar. Jangan sampai kita tidak tahu, anak kita tidak tahu tentang Al-Quran. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran kalau kita tidak tahu tentang isi-isi Al-Quran? Nah, di dalam surat Al-Qadar ini berisi tentang bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang nilainya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan turun ke dunia malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar untuk mengatur segala urusan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini, kalau malam ini Lailatul Qadar, karena sekarang tanggal 27, malam 27 Ramadan, mungkin malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Nah, siapa yang malam hari ini beramal kebaikan, maka dicatat bahwa amalnya itu seperti dia beramal selama 83 tahun, 5 bulan. Nah itu. Jadi amalnya itu dikatakan amal yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Yaitu 83 tahun, 3 atau 5 bulan. Nah ini. Makanya pada malam ini jangan sampai kita bermaksiat. Kalau maksiat berarti kita dicatat maksiatnya selama 83 tahun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan maunya kebaikan digandakan tapi kejahatan tidak. Ya kalau orang tidak menghormati malam Lailatul Qadar, bahkan meremehkan, maka dia akan rugi hidup di dunia ini. Baik, mari kita baca bersama
surat Al-Qadar ini. Al-Qadar artinya kemuliaan. Ayat pertama dimulai dengan inna anzalnahu. Ini. Namun adab kita dalam membaca Al-Quran salah satunya adalah kita membaca ta'awud dan baca basmalah. Jadi di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak masuk ke dalam ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Coba yang di rumah dibuka Qurannya, surat Al-Qadar, biar bisa mengikuti dengan baik. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Dijawab oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Ini enaknya jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keistimewaannya, itu ada malam Lailatul Qadar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa kok dikatakan lebih baik? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat banyak. Dan di dalamnya juga malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan manusia. Jadi pada malam hari ini, kalau malam ini adalah Lailatul Qadar, itu turun para malaikat yang banyak. Termasuk malaikat Jibril. Coba apakah malam hari ini kita merasakan ketenangan batin, semangat beramal soleh, atau sebaliknya? Jika kita merasakan ketenangan batin, amal soleh, berarti kita sedang menikmati malam Lailatul Qadar. Salamun hiya qattamat lail fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi malam Lailatul Qadar tersebut penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Sekarang ini kita berdoa kepada Allah, semoga kesejahteraan, kebahagiaan, bisa naik haji, bisa umroh untuk keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada surat Al-Qadar tadi dijelaskan bahwa malaikat itu turun sampai terbit fajar. Nah, ini. Pada surat Al-Qadar diterangkan bahwa permulaan Al-Quran diturunkan ialah pada malam Lailatul Qadar. Dan diterangkan juga ketinggian malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat
mulia yang adanya hanya di bulan Ramadan. Dan itu diberikan kepada kaum muslimin yang beriman dan beramal soleh agar bisa mengejar dan mencarinya, yaitu di waktu-waktu ganjil setelah tanggal 20 ke atas, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah ini. Jadi surat Al-Qadar ini sangat-sangat penting bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk memberikan pemahaman terhadap diri, kemudian memberikan pemahaman kepada keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ku anfusakum," jaga dirimu dan keluargamu. "Ku anfusakum wa ahlikum naro," jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Gimana cara menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka? Yaitu tadi, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, dengan membaca sholawat seluas-luasnya. Itu sangat penting bagi kita. Ini. Baik, kita baca kembali surat Al-Qadar ini dengan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan hidup. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai dengan terbitnya fajar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada hal-hal yang sangat penting dalam ayat ini, yaitu kemuliaan Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia di hadapan Allah? Karena turun Al-Quran. Pada zaman dulu turun Al-Quran pada Nabi Muhammad, yaitu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tersebut, pada tanggal ganjilnya, maka turun Al-Quran, itulah yang disebut malam Lailatul Qadar. Surat apa yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu surat Al-Alaq, Iqra. Itulah yang pertama kali turun ketika Nabi sedang berkhalwat memikirkan keadaan umat di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hira dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran. Makanya dikatakan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umatnya.
Jadi tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima wahyu berupa Al-Quran itu disampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah bahwa ayat ini adalah baru turun, ini adalah firman Allah. Oleh karena itu jangan sampai salah dalam memahami surat Al-Qadar ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwa di dalam malam Lailatul Qadar itulah turun Al-Quran dan turun malaikat Jibril ke muka bumi ini. Melihat kita sedang apa kita ini di malam Lailatul Qadar itu. Dan setelah itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam ganjil pada bulan Ramadan itu sangat dianjurkan untuk beriktikaf, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iktikaf sangat dianjurkan. Di mana tempat iktikafnya? Yaitu di tempat masjid jami, masjid yang digunakan untuk berjamaah sholat Jumat. Di situ tempat kita iktikaf. Tapi dengan adanya virus corona ini kita boleh beristighfar di sini. Istighfar karena Allah, insya Allah akan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Nah, demikian agar diperhatikan semuanya oleh kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai di malam-malam Lailatul Qadar malahan sepi, tarawehna sepi, musolana sepi. Laju mencari apa? Nah, kita kan mencari malam Lailatul Qadar agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita diberkahi oleh Allah, berarti setiap hari kita bertambah kebaikan. Yang biasa ngomongin orang tuh ditinggalin setelah mendapatkan Lailatul Qadar tentunya. Kan berubah. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat mulia dan bisa sebagai momen kita untuk berubah menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan surat Al-Qadar. Tolong dipahami, kemudian diartikan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian apa yang benar datangnya dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika video ini bermanfaat.